Indonesia ini menjadi bukti betapa kaya budaya. Hai, assalamualaikum, selamat datang di Momo Channel. Episode kali ini aku bukan membahas tentang misteri horor, melainkan kita akan masuki bulan suci Ramadan. Tetapi puasa pada tahun ini sangatlah berbeda. Kalian pasti sudah tahu, 200 lebih negara mengalami pandemi musibah COVID-19 ini. Sehingga himbauan tidak boleh sholat tarawih, sholat id, buka bersama, tadarusan, dan lain-lain. Di pembahasan kali ini untuk menghibur kalian dan membangkitkan lagi semangat dan kebahagiaan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, aku ditemani oleh si kecil. Nama aslinya siapa? Yamora. Berapa tahun? 6. Sudah sekolah apa belum? Belum. Tapi sudah bisa baca nggak? Bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini ngajak yang orang yang kecil ini masuk ke dalam channel ini, dan kita akan membahas tentang tradisi-tradisi negara-negara yang punya keunikan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi menyambut bulan Ramadan di negara di belahan dunia ini sangatlah beragam. Pilih waktu liburan sebelum bulan puasa. Tapi kita tidak boleh liburan, tetap di rumah saja. Negara-negara yang punya kebiasaan unik untuk menyambut bulan puasa. Yamora ini nanti ikut puasa nggak? Puasa. Ikut puasa, pinter dong. Harus ngaji juga ya, rajin sholat, iya kan? Kita mulai saja, let's go to story. Pertama kita akan membahas tentang tradisi negara di Qatar. Jadi tradisi Garanggaw di Qatar adalah sebuah tradisi untuk menyambut bulan Ramadan. Biasanya diselenggarakan di setiap hari ke-14 di bulan Ramadan. Kegiatan ini selalu dilakukan oleh masyarakat Qatar, terutama pada anak-anak dengan mengenakan pakaian adat tradisional oleh orang tua mereka. Jadi di negara Qatar itu, kalau misalnya dia mau menyambut bulan Ramadan, mereka selalu memakai pakaian tradisi negara Qatar. Kalau Yamora gimana? Baju panjang berjilbab. Kalau kalian sedang liburan di negara Qatar, bisa menyaksikan tradisi ini juga. Kegiatan ini dilakukan setelah maghrib, dan anak-anak akan berkeliling di sekitar lingkungan sambil menyanyikan lagu tradisional Garanggaw sambil memukul batu bersama-sama. Nah, setelah itu anak-anak ini kan diberikan permen dan kacang-kacangan. Kamu suka kan permen? Oh, alhamdulillah. Oh, segitiga ya. Dan meskipun sumber suara berasal dari batu, tapi suara yang dihasilkan sangatlah berirama. Warga Pakistan mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Toko-toko dan pasar padat pembeli yang hendak membeli beragam kebutuhan puasa, mulai dari bahan makanan hingga minuman kemasan. Nah, masyarakat di Pakistan menyambut bulan Ramadan ini dengan makan bersama, menyantap makanan khas Ramadan. Di rumah Yamora, biasanya kalau mamanya buka puasa, makannya apa? Kurma sama buah-buahan. Nah, jadi hidangan yang disajikan seperti samosa. Hidangan khas Pakistan ini merupakan cemilan gurih yang dihadirkan pada saat bulan Ramadan loh. Jadi sebagian turis juga bisa ikut dalam tradisi ini. Nah, kalau biasanya sebelum acara makan-makan bersama dimulai, warga Pakistan berbondong-bondong secara bersamaan menyiapkan menu iftar ini. Masuk ke pembahasan negara yang ketiga, yaitu adalah negara Jepang. Jadi negara Jepang ini sebenarnya umat muslim di sana hanya minoritas. Sedikit saja, tidak seperti yang berada di Indonesia ini. Nah, meskipun di Jepang umat muslim menyambut dengan jari, ini tak menyurutkan semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di Jepang Islamic Centernya, acaranya pun berhubungan dengan bulan Ramadan, seperti mengadakan majelis taklim, sholat tarawih, sholat berjamaah, pameran buku-buku Islam, dan membuat jadwal puasa, serta membagi-bagikan ke setiap rumah-rumah keluarga muslim di Jepang. Jadi jadwalnya itu juga mereka bagikan ke setiap restoran-restoran di seluruh Jepang. Nah, jadi negara Jepang ini adalah negara bagian dari Asia. Jadi tetangganya dari Indonesia, Cina. Next,
Kita akan masuk ke negara yang keempat, yaitu adalah negara Turki. Negara Turki dikenal sebagai tradisi Mahya. Masyarakat Turki menghiasi masjid-masjid dengan lampu-lampu warna-warni, membersihkan kampung dan menghiasi rumah dengan ornamen-ornamen khas Turki yang cantik dan menarik. Biasanya kayak lampu. Tradisi ini sudah ada sejak masa dinasti Usmani, yaitu pada masa Sultan Ahmad abad yang ke-16. Hanya di Indonesia saja yang ada patrol sahur. Tapi di negara Turki, kegiatan sejenis ini juga dilakukan oleh warga, khususnya para pemuda, untuk memukul-mukul drum, untuk membangunkan warga-warga lainnya untuk sahur. Di masyarakat di Turki dan di Indonesia itu sebenarnya hampir sama. Apabila sudah memasuki waktu sahur, mereka akan berkeliling ke kampung-kampung lah, istilahnya bahasa kita itu, untuk membangunkan orang mau berpuasa besok. Next. Oke, kita akan masuk ke negara selanjutnya, yaitu negara muslim di Eropa. Misalkannya di Albania nih, memiliki cara khusus untuk menyambut bulan Ramadan. Tradisi menabuh musik juga ada di negara yang pernah porak-poranda akibat perang antara agama itu. Jadi tradisi itu disebut dengan lodra. Beduk yang ditabuh terdiri dari dua jenis, satu terbuat dari kulit kambing, salah satu lagi dari kulit domba. Nah, sticknya tuh yang dipakai untuk memukul juga dapat dua jenis yang berbeda sehingga irama yang dipukul muncul bervariasi. Jadi lodra tidak sendirian, ia ditemani perkusi dan musik tiupan yang lainnya. Next. Kita akan masuk ke negara yang keenam, yaitu negara Mesir dan Palestina. Berbeda dalam menyambut bulan Ramadan, para warga memasang lampu-lampu unit di setiap rumah. Jadi kayak lampu-lampu kayak gini nih. Mereka tuh benar-benar menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh dengan kebahagiaan. Pokoknya meriah lah. Lampu-lampu yang dipasang adalah lampu-lampu tradisional yang disebut dengan panus ya guys. Tulisannya tuh panus. Tradisi memasang panus ini sejak zaman dinasti Fatimiyah di Mesir. Next. Nah, kita masuk ke negara yang paling terakhir, Indonesia guys. Terutama untuk masyarakat Kalimantan Timur, tradisi ini sangat kami jalankan sebelum bulan suci Ramadan. Biasanya kami selalu bersih-bersih rumah, pergi ziarah, ya sama lah kayak yang lainnya ya guys. Jadi tradisi di Indonesia sama dengan tradisi yang ada di negara-negara lain, seperti berziarah. Begitu banyak tradisi yang tercipta baik dalam menyambut maupun mengiringi bulan Ramadan penuh berkah ini. Namun di balik kebahagiaan menyambutnya, ada berbagai tempat bagi masyarakat muslim menjadi minoritas memang susah guys. Seperti saudara kita yang ada di Thailand, Myanmar, dan Cina karena isu toleransi. Dan kita juga harus menikmati bulan suci Ramadan dan sambil berdoa agar semua musibah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, biar kita bisa lebaran sama-sama sama keluarga. Iya. Saudara. Iya. Oke guys, sampai di sini aja video pembahasan kali ini. Dan mungkin agak-agak kacau video ini, nggak apa-apa. Aku senang aja menikmatinya berdua. Dan jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe. Oke guys, see you in my next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.